Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik tanda-tanda terkena kecemasan psikosomatik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tanda-tanda terkena kecemasan psikosomatik atau anxiety disorder psikosomatik, juga asam lambung ya. Nah teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya angkat topik ini yaitu tanda-tanda terkena kecemasan psikosomatik ya, juga asam lambung ya. Nah, ini mengingat kadang kita sering kebingungan ya. Sebenarnya kita ini sakit apa? Nah, itu saja kadang bingung ya. Jadi yang kita tahu ya hanya gejala-gejala fisiknya saja. Contohnya ketika kita mengalami pusing-pusing, mengalami mungkin perut kembung, mengalami keliengan ya dan lain sebagainya. Nah itu ya tahunya kita hanya sekedar sakit fisik ya. Padahal lebih dari itu adalah yang lebih penting lagi, kita adalah mengenali latar belakang sebabnya, yaitu ketika kita mengalami kecemasan psikosomatik. Nah baik ya, maka dari itu tolong simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini ya jauh menjadi lebih komplit. Nah dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis sehingga cepat membaik bahkan sampai sembuh total. Nah itu teman-teman. Nah baik ya, jadi ini adalah lebih banyak faktor psikis teman-teman ya. Jadi ketika kita berbicara tentang masalah kecemasan ya, kemudian psikosomatik ya, nah ini memang lebih banyak masalah psikis ya. Jadi tolong pahami supaya kita paham saja dulu ya. Ketika kita paham nanti kita akan mudah ya, sangat mudah untuk istilahnya ya keluar lah dari jeratan ini, bahkan bisa sembuh mendadak ya ketika kita sebenarnya sudah paham, kemudian kita punya trik tersendiri bagaimana untuk mengatasinya. Nah itu akan ketemu ya teman, akan ketemu rahasianya. Nah akhirnya kita bisa keluar. Tetapi ketika kita belum memahami, memang susahnya luar biasa. Itu pengalaman yang saya alami itu seperti itu ya. Dan itu ada fase-fasenya ya, sehingga ketika kita masih di fase kebingungan, kadang kita memang susah di situ ya. Tetapi nanti setelah paham, oh ternyata cuma seperti itu ya, cuma sesimpel ini. Nah, ketika seperti itu, nah kadang kita ini apa? Ya tertawa sendirilah dengan diri kita sendiri, itu seperti itu ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, biasanya ketika kita masih mengalami kecemasan psikosomatik yang tinggi itu tanda-tandanya atau ciri-cirinya ya, ini yang perlu kita kenali ya. Ini yang pertama ya, yaitu
munculnya sensasi fisik secara tiba-tiba, teman-teman. Contohnya tiba-tiba kadang perut kembung ya, padahal sedang tidak apa-apa, sedang normal-normal saja ya, tapi tiba-tiba kok rasanya perut kembung, begah ya, seperti agak penuh seperti itu ya. Nah, itu karena memang ada asam lambung yang biasanya naik ya, jadi volumenya menjadi bertambah. Nah, karena asam lambung juga mengandung gas sehingga menjadi rasanya kembung. Nah, itu secara tiba-tiba, itu bukan pengaruh makanan ya, atau bukan pengaruh fisik kita, tetapi pengaruh daripada anxiety psikosomatik atau kecemasan dan psikosomatik kita. Itu seperti itu. Di saat kita berpikir yang negatif sehingga kecemasan itu datang ya, dan karena kita mengalami psikosomatik sehingga respon tubuh itu menjadi negatif sesuai yang kita pikirkan. Nah, maka dari itu pada saat pikiran kita mengembara kepada mungkin trauma-trauma masa lalu, penderitaan-penderitaan masa lalu ya, atau mencemaskan masa datang yang intinya kita tidak yakin dengan kesehatan kita sendiri, yaitu akhirnya respon tubuh menjadi seolah-olah sakit ya. Tetapi ketika dicek secara medis ya, itu kadang kita baik-baik saja. Nah disitulah kita kadang menjadi bingung ya. Tetapi kalau kita sudah paham dan mengerti bahwa itu asalnya dari pikiran kita ya, dari kecemasan kita, dari ketakutan kita, maka kita sudah menjadi agak plong ya, agak plong. Nah, begitu kita mengetahui saja, oh kita sedang cemas seperti itu biasanya sudah mulai berkurang, teman-teman. Yang menjadi semakin meningkat ya kecemasan itu pada saat kita tidak mengetahui ya, sehingga kita mengejarnya hanya gejala fisiknya saja yang kita takutkan. Nah, semakin seperti itu ya, karena kita mengalami psikosomatik itu semakin menjadi. Nah, itu karakternya seperti itu, teman-teman ya. Maka buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi ya, entah itu sensasi fisik, entah itu sensasi psikis seperti rasa-rasa tidak nyaman ya, nah itu kita pahami saja dulu ini. Nanti dengan sendirinya setelah paham ya sudah, nanti akan ketemu jalan keluarnya. Oh ternyata cuma begini, oh ternyata saya cuma cemas, oh ternyata saya ketakutan dengan pikiran saya sendiri. Hanya seperti itu saja. Yang faktanya kita adalah orang sehat ya, orang yang ya normal secara fisik ya. Itu seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu jadi ciri yang pertama atau tanda-tanda pertama ketika kita mengalami kecemasan psikosomatik itu adalah itu, munculnya sensasi secara tiba-tiba. Contohnya tiba-tiba perut kembung ya, tiba-tiba kepala pusing-pusing ya, kemudian tiba-tiba kadang mata buram, mata berkunang-kunang ya, telinga berdenging. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Itu karena pengaruh dari cemas psikosomatik kita. Itu seperti itu. Memang karakternya seperti itu ya. Maka kalau sekarang mungkin teman-teman sudah mengetahui ternyata memang efeknya seperti itu ya. Nah, maka ya mulai sekarang tidak perlu cemas lagi, tidak perlu takut lagi ya. Semuanya itu hanya istilahnya numpang lewat lah. Jadi sensasi hanya numpang lewat, itu pun karena kebelum pahaman kita ya. Setelah kita paham ya nanti sudah itu nggak akan muncul kembali. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, itu yang pertama. Jadi tanda-tandanya adalah muncul sensasi fisik secara tiba-tiba ya. Itu. Nah, kemudian yang kedua, susahnya sembuh dari ini sensasi fisik ya, walaupun sudah minum obat. Nah, ini semakin bisa dipastikan ini sumbernya adalah kecemasan psikosomatik. Ketika tadi muncul sensasi fisik ya, tetapi sudah kita mencoba ya minum obat ya, mungkin ya obat dari dokter tentunya ya, tetapi faktanya sensasi itu masih membandel ya, sepertinya obat itu tidak ada pengaruhnya ya, atau mungkin ada tapi sangat kecil ya. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa dipastikan bahwa ini adalah memang sumbernya yaitu karena kita mengalami kecemasan berlebih dan
psikosomatiknya itu. Nah ini juga pernah saya alami seperti itu ya, sehingga waktu itu sampai ini apa ya, ya bingung juga ya, karena sudah kita konsultasi dokter, sudah kita minum obat, tetapi belum ada perubahan yang signifikan. Nah, sehingga kita menjadi bingung, bahkan kadang pikiran semakin mengembara ke yang bukan-bukan ya, kadang jangan-jangan terkena gangguan gaib dan lain sebagainya, itu pun muncul itu seperti itu ya. Nah itu saya kira ketika teman-teman masih di fase seperti itu anggap saja sesuatu yang wajar, dan itu adalah merupakan ya suatu berkah juga, karena dengan kita mengalami seperti itu kita menjadi paham ya, menjadi tahu, menjadi bisa merasakan, akhirnya kita bisa sharing ya, bisa berbagi kepada teman-teman. Itu hikmahnya seperti itu ya, dan itu tidak berbahaya sebenarnya teman-teman ya, dan itu ya pada akhirnya nanti akan lewat juga fase-fase seperti itu. Jadi ini adalah proses memang untuk pembelajaran buat kita yang mengalami gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis. Maka untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini memang dituntut untuk kita berpikir aktif ya, kita dituntut untuk mempelajari diri kita sendiri ya, mengenali diri kita sendiri, itu seperti itu ya, itu hikmahnya itu seperti itu ya. Nah itu jadi itu tanda yang kedua itu ya. Jadi itu kadang kita sudah minum obat tetapi tidak ada perubahan yang berarti. Nah itu bisa dipastikan itu adalah karena efek dari kecemasan psikosomatik yang sedang kita alami. Nah itu teman-teman. Nah kemudian yang ketiga ya, ketika kita mengalami kecemasan psikosomatik ya, ini tandanya itu perasaan itu jadi sensitif teman-teman ya. Jadi pokoknya lain dari dulu ketika kita belum mengalami gangguan ini, perasaannya kan ya normal lah, biasa ya, itu seperti itu. Tapi begitu kita sedang dalam ini ya, terkena anxiety psikosomatik ya, itu menjadi sangat sensitif ya. Contohnya kita menjadi kagetan ya, ada suara yang sedikit keras saja ya, di sini udah berdebar-debar teman-teman. Seperti itu. Saya pernah itu ya mendengarkan orang yang bercakap-cakap tetapi dengan nada tinggi. Di sini udah berdebar-debar sekali ya, itu padahal biasanya enggak, itu seperti itu. Atau kita mendengar suara-suara yang keras lah, itu di sini berdebar-debarnya cukup lama, itu seperti itu. Jadi kita menjadi kagetan lah istilahnya, seperti itu. Nah, itu yang dari segi perasaan yang sensitif. Kemudian kita juga menjadi mudah menangis teman-teman ya. Saya itu dari ya lama sekali itu nggak pernah menangis ya, tetapi pada saat kita mengalami gangguan ini menjadi bisa menangis, menjadi mudah menangis. Nah itu saya juga heran ya. Nah itu ternyata memang untuk orang-orang yang sedang mengalami gangguan anxiety psikosomatik juga asam lambung, yaitu perasaannya itu sensitif, itu seperti itu teman-teman. Jadi itu ya pahami saja, buat teman-teman tidak usah menambah cemas, nggak usah menambah takut ya, karena memang seperti itu ya, seperti itu reaksinya ya, seperti itu sensasinya itu seperti itu ya itu. Nah kemudian yang lain lagi ya, selain kita kagetan, kemudian perasaan kita sensitif itu seperti mudah menangis ya, kemudian juga kadang kita emosian ya, emosian, jadi mudah tersinggung lah, jadi mungkin ada kata-kata sedikit yang sebenarnya tidak mengenai kita, itu kita menangkapnya itu seolah-olah itu seperti sedang membicarakan kita, sehingga kita mudah tersinggung, mudah emosi. Nah itu karakternya seperti itu teman-teman ya. Jadi itu pahami saja. Bahkan ketika kita masih mengalami kecemasan yang tinggi ya, dan psikosomatik itu kadang kita menjadi ngeyelan ya, ngeyel. Jadi idealismenya juga tinggi ya, itu seperti itu. Nah itu memang karakternya seperti itu. Maka dari itu buat teman-teman ya sadari saja ya, kalau kita sudah sadar bahwa oh ini saya sedang cemas, wah ini dari
pengaruh pikiran saya yang terlalu tegang, pikiran saya yang negatif. Ketika sudah seperti itu akan mereda teman-teman ya. Tetapi kalau kita nggak tahu ya atau tidak paham bahwa itu sumbernya adalah kecemasan dan pikiran, itu akan berlangsung terus, bahkan semakin melekat. Itu seperti itu, yang saya rasakan seperti itu. Maka yang penting yaitu pahami saja, kemudian nanti ada beberapa tipsnya ya bagaimana caranya kita terlepas dari gangguan ini itu, dan pasti bisa ya, pasti bisa, tetapi memang harus dilakukan oleh diri kita sendiri, karena yang mengalami juga diri kita sendiri ya, yang memahami juga diri kita sendiri, maka yang melepas juga diri kita sendiri teman-teman, itu seperti itu. Nah itu, jadi yang ketiga itu perasaan jadi sensitif, yaitu tandanya seperti itu. Nah kemudian yang keempat itu mulai sering merasakan hal-hal yang seperti misalkan cemas ya, cemas tapi yang berlebihan ya, walaupun sedang tidak ada apa-apa, tetapi pikiran kita itu mencemaskan sesuatu, mungkin mencemaskan masa yang akan datang. Wah ini jangan-jangan nanti bagaimana ya, jangan-jangan nanti kita tidak sukses dan lain sebagainya, pokoknya banyak hal ya itu yang dicemaskan. Kemudian kita memiliki rasa takut yang berlebihan ya, contohnya kita mau keluar rumah juga takut ya, sendirian takut, di keramaian banyak orang juga takut ya, jadi susah itu seperti itu ya. Kemudian kita memiliki kekhawatiran yang tinggi, rasanya selalu was-was, tidak menentu dan lain sebagainya. Nah itulah ya, jadi karakter ketika kita mengalami gangguan kecemasan psikosomatik. Jadi itu pahami saja ya. Nanti pada waktunya ya itu anggap saja sebagai apa ya, pembelajaran lah buat kita ya, untuk orang-orang yang mengalami gangguan ini, dan pada akhirnya nanti juga akan berlalu yaitu. Nah sekarang yang lebih penting lagi adalah solusinya teman-teman. Jadi ketika kita masih mengalami anxiety disorder dan psikosomatik ya, khususnya yang sering mempengaruhi juga asam lambung kita menjadi tidak normal. Nah ini solusi ya, ini lebih banyak secara psikis ya, karena datangnya kecemasan dan psikosomatik itu juga dari mental, dari pikiran, perasaan, yang semuanya itu sifatnya adalah psikis ya, itu seperti itu. Nah solusinya sebenarnya itu simpel teman-teman. Jadi intinya segala sensasi yang kita rasakan ya melalui kecemasan psikosomatik itu kita terima saja ya. Pertama kita terima, kemudian kita rasakan teman-teman. Oh ternyata orang cemas seperti ini rasanya. Kita rasakan seperti itu. Nah setelah kita rasakan, kemudian kita syukuri, anggap itu sebagai pembelajaran. Sebagai pembelajaran, karena kan tidak semua orang dikasih rasa-rasa yang kadang aneh seperti itu ya. Nah itu kita menjadi bisa memahami, oh ternyata rasanya seperti ini ya. Rasa cemas seperti ini, rasa takut seperti ini. Nah itu dirasakan saja ya. Dirasakan, kemudian setelah itu disyukuri ya. Kemudian kita ikhlaskan apa yang terjadi dalam diri kita ikhlaskan. Kemudian setelah kita ikhlaskan, kemudian kita pasrahkan kepada semesta lah, kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, yang memberikan kita hidup ya, itu seperti itu. Nah, dengan seperti itu, kalau memang kita tumbuh dari kesadaran kita yang sejati, itu nanti akan lenyap dengan sendirinya sensasi-sensasi seperti itu. Nah, dengan lenyap itu berarti kita itu terbebas teman-teman, terbebas dari rasa cemas berlebihan, kemudian dari gejala psikosomatik seperti itu. Walaupun ini juga tidak mudah ya, tidak mudah. Karena apa? Karena untuk istilahnya menyatu antara pikiran, perasaan, kemudian tindakan kita itu kadang kurang sinkron ya. Tetapi ketika kita memang betul-betul ikhlas 100% misalkan ya,
itu kan berarti kita sudah tidak punya beban apa-apa, menerima seutuhnya, pasrah dengan sepenuhnya, ya berarti kita sudah tidak berpikir tentang itu karena sudah kita pasrahkan, ya, sehingga yang bekerja itu bukan kita lagi tetapi energi ilahiyah, ya, yang akan istilahnya memperbaiki. Nah, mestinya setelah seperti itu dengan keyakinan kita yang 100% juga, nah kita sudah terbebas, ya. Tetapi kadang memang ya karena ini apa ya, ya hubungannya dengan keyakinan seseorang itu juga berbeda-beda. Nah, disitulah yang kadang menjadikan titik istilahnya sembuhnya itu juga kadang berbeda. Ada yang membutuhkan waktu, ya, yang mungkin agak lama, ada yang sedang, ada yang lebih cepat, bahkan ada yang sembuh mendadak ketika kita sudah paham seperti itu, teman-teman. Nah, itu keunikannya itu seperti itu. Tetapi minimal ketika teman-teman sudah memahami, kemudian berusaha istilahnya menerapkan solusinya, yaitu tadi, ya, itu insya Allah semuanya akan membaik, ya. Kalau misalkan belum, ya kita harus berusaha istilahnya menerima, kita bisa merasakan, kita bisa mensyukuri dengan ikhlas, kemudian kita pasrahkan, ya. Nah, itu insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Itu sebenarnya itu, ya. Nah, ketika kita sudah pasrahkan, artinya kita itu sudah menyatu yang dengan yang Maha Kuasa. Jadi manunggaling kawula Gusti itu di situ, ketika kita segala sesuatu itu kita pasrahkan, kita menyatu, ya, bahwa kita juga yakin dan kita tahu bahwa ada percikan Tuhan di dalam diri kita, ya, pasti semuanya akan baik-baik saja. Kenapa kita cemas, kenapa kita takut, ya? Itu karena kita berjarak, ya, berjarak antara kita, ya, antara diri kita, ya, dengan istilahnya Tuhan itu sendiri, ya. Nah, yang berjarak apanya? Kesadaran kita, teman-teman, ya. Jadi kita kadang lupa, ya, tidak sadar dengan hal itu. Ketika kesadaran kita memang betul-betul sudah menyatu, ya sudah, tidak perlu ada yang kita cemaskan, tidak perlu ada yang kita takutkan, dan pikiran juga bisa berpikir positif. Nah, akhirnya kita menjadi sembuh dari gangguan anxiety disorder atau kecemasan psikosomatik. Baik, teman-teman, ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, ya. Kurang lebihnya mohon maaf, ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.